lagi dengan saya, Ibu Guru Herna Valentina. Kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk bersama-sama belajar tentang seri AKM untuk jenjang SMP. Ini adalah pengimbasan daripada AKM yang kita ikuti. Yuk, mari. Oke, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Dengan saya, Herna Valentina Sitorus SPD. Baiklah rekan-rekan guru sekalian, berikut tahapan guru belajar seri AKM itu ada 3. Yang pertama, orientasi, kedua BIMTEK, ketiga pengimbasan. Pertama orientasi, tahapan ini terdiri dari 4. Yang pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga kebijakan, keempat alur program guru. Nah, pembelajaran ini akan dikenakan 32 JP jam pelajaran yang bersifat fleksibel dan kita akan sama-sama untuk belajar. Kemudian, kenapa sih kita penting untuk belajar asesmen nasional? Karena asesmen nasional itu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan ini erat kaitannya dengan kecakapan abad 21 yang terdiri dari kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi, kecakapan hidup untuk bekerja. Selanjutnya, kecakapan hidup ini juga erat kaitannya dengan profil Pancasila, gitu ya. Jadi, karakter pelajar Pancasila yang bagaimana sih yang ditingkatkan di dalam seri ini? Yang pertama yaitu beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berbineka global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah sifat gotong royong. Selanjutnya, kita akan belajar tentang keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Yang pertama kita lihat dari kompetensi siswanya yang terdiri dari 2 hal, yaitu kecakapan hidup abad 21 dan profil Pancasila yang tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Selanjutnya ini semua diukur melalui asesmen nasional yang terdiri dari 3, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, program yang kedua dari program ini, seri belajar ini, yaitu BIMTEK. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti BIMTEK? Maka kita harus mengikuti 4 program secara efektif. Bila kita yang pertama, yang jelas kita mengikuti instruksi pembelajaran ya. Yang kedua, mempelajari konsep. Ketiga, kita akan mengikuti kuis. Dan keempat, ada dilakukannya latihan. Nah, teman-teman sekalian, pada BIMTEK ataupun program ini, sebelumnya kita akan mengikuti yang namanya asesmen praprogram untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar ya. Nah, kita harus tahu ya teman-teman bahwa asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional, tetapi asesmen nasional itu lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar pastinya ya. Nah, bagaimana perbedaan UN dan AKM serta standar kompetensinya? Kita bisa lihat dari sini ya teman-teman ya. Saya uraikan satu saja, yaitu kalau di perbedaannya itu, kalau di UN jenjang penilaiannya itu kan SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Kalau di AKM itu mulai dari SD ya. Jadi jelas ya, kalau di UN itu kan dari SMP, kalau di AKM itu kita dari SD. Kemudian levelnya di UN itu kan tingkat-tingkat akhir ya. Kalau di SD itu kelas 6, SMP kelas 9, SMA itu kelas 12, sedangkan kalau AKM itu di kelas 5 dan di kelas 8 SMP serta di kelas 9 secara optimal dan 11 dan 12 ya. Nah, begitu selanjutnya ya. Nah, bagaimana petunjuk teknis pelaksanaannya? Jadi asesmen nasional itu tadi kan ada 3 ya, ada AKM-nya, ada survei dan survei karakter dan lingkungan belajar. Kemudian akan diolah atau siswa itu akan mengikuti yang namanya ujian berbasis komputer dan bersifat adaptif. Nah, ingat ya, jangan lupa bahwa peserta AKM itu adalah seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid loh, tapi adalah sampelnya secara acak. Nah, lalu bagaimana dengan AKM itu? Tadi ada 2 ya, ada literasi, ada numerasi. Jadi literasi itu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi gitu ya. Jadi sedangkan kalau numerasi kemampuan berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, selanjutnya pada seri ini juga kita belajar tentang perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan konten. Saya bacakan salah satu saja ya, teman-teman bisa melihat nanti di sini ya. Yang pertama itu, kalau dia di pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan ya. Nah, sedangkan kalau berbasis konten itu berpusat pada materi pembelajaran. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mempelajarinya.
Nah, oke. Kemudian hasil akhir daripada AKM ini adalah adanya tindak lanjut pembelajaran yang terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, perlunya intervensi khusus. Yang kedua, dasar. Yang ketiga, tindak lanjut kecakapan atau cakap. Yang keempat adalah kemahiran atau mahir. Ya. Nah, dan terakhir di sini kita akan belajar juga tentang bagaimana sih hubungan antara kurikulum, pembelajaran dan asesmen gitu ya. Ini akan tertuang dalam segitiga belajar teman-teman yang bisa teman-teman lihat di dalam penampilan yang sudah saya tunjukkan ini ya. Nah, apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran baru itu adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya akan diolah dan dibuat penilaian melalui asesmen, yaitu proses pengumpulan atau menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi mengenai kondisi dan penguasaan kompetensi tertentu. Oke, demikianlah teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya di Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP. Sampai ketemu di selanjutnya. Dah.